Barcelona baru-baru ini mengajukan tawaran pinjaman untuk Joao Felix. Tawaran mereka datang dari Jorge Mendes, sang agen. Sebagaimana menurut laporan dari Goal, Atletico Madrid tegas menolak tawaran Barca kali ini. Mereka menganggap Felix sebagai pemain yang tidak akan dijual apalagi meminjamkannya. Seharusnya Atletico sudah menyampaikan posisi mereka kepada sang agen Jorge Mendes. Terlebih Atletico tidak ada di posisi terdesak untuk menjualnya. Felix sendiri diduga masih nyaman bermain di Atletico. Dia dianggap sebagai salah satu pemain muda terbaik, tapi butuh waktu baginya untuk mencapai level top. Alhasil sejauh ini tidak ada tanda-tanda bahwa ketertarikan Barca dan Koeman akan membuat Felix tertarik pindah klub. Sepanjang jendela transfer musim panas ini, Jesse Lingard dikaitkan dengan West Ham United yang kabarnya ingin merekrutnya lagi, kali ini dengan status permanen. Namun laporan terbaru dari Sky Sport mengabarkan bahwa Manchester United memutuskan untuk mempertahankan Lingard di skuad Solskjaer dengan jendela transfer sebentar lagi ditutup. Manchester United diklaim senang jika Lingard bertahan dan bertarung dengan para pemain lain untuk memperebutkan satu tempat di skuad asuhan Solskjaer. Keputusan ini terbilang cukup mengejutkan mengingat lini serang Manchester United baru saja mendapat suntikan tenaga baru yang sangat berharga dengan kedatangan Cristiano Ronaldo. Sebuah fakta menarik terungkap mengenai transfer Cristiano Ronaldo ke Manchester United. Juventus akhirnya mengonfirmasi bahwa Ronaldo meninggalkan Turin dengan status pembelian permanen. Mahar transfer Ronaldo tergolong cukup murah karena MU hanya perlu membayar sekitar 15 juta euro ke Juventus untuk transfer sang penyerang. Nantinya ada sejumlah klausul di kontrak Ronaldo, di mana jika klausul-klausul itu terpenuhi, MU bisa membayar maksimal 8 juta euro lagi ke Juventus. Menariknya Juventus mengonfirmasi bahwa MU tidak perlu langsung membayar penuh mahar transfer Ronaldo. Mereka dipersilakan untuk mencicil transfer itu. Tenggat waktunya adalah 5 tahun. Ini menarik karena Ronaldo sendiri hanya dikontrak selama 5 tahun di Manchester United. Juventus resmi mengumumkan kedatangan Moise Kean dari Everton. Pemain 21 tahun itu kembali ke Turin setelah memilih pindah pada 2019 lalu. Setelah memastikan kepindahan Ronaldo ke Manchester United, Juventus segera mencari penyerang baru sebagai penggantinya. Juventus sempat dikaitkan dengan nama Mauro Icardi dari PSG dan Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal. Namun pada akhirnya, seperti halnya Ronaldo yang pulang ke Manchester United, Moise Kean juga pulang ke Juventus. Dia berada di akademi pada 2010 hingga 2017 untuk kemudian balik ke tim utama. Dia menjalani debut pada 19 November 2016 silam. Juventus kabarnya akan meminjam Moise Kean dari Everton pada musim 2021-2022 dengan kewajiban pembelian pada akhir musim. Total uang yang harus dibayar Juventus untuk pemain 21 tahun itu mencapai 20 juta euro. Hingga deadline day ini Liverpool belum kunjung mencoba mendatangkan pengganti Wijnaldum. Bahkan mereka kemungkinan akan pasif di deadline day kali ini. Interlife mengklaim bahwa Liverpool baru akan mendatangkan gelandang baru di tahun depan. Sosok Marcelo Brozovic menjadi incaran The Reds. Menurut laporan tersebut, Liverpool sangat tertarik melihat aksi Brozovic di lini tengah Inter. Mereka menilai sosok 28 tahun itu punya kemampuan di atas rata-rata. Ia juga memiliki jam terbang yang tinggi di level tertinggi. Jadi mereka menilai Brozovic menjadi nilai tambah bagi Liverpool di musim depan. Alasan lain mengapa Liverpool mengincar jasa Brozovic karena mereka tidak perlu keluar biaya di musim depan, yang mana kontrak Brozovic di Inter akan berakhir pada tahun 2022. Dengan sejauh ini belum ada tanda-tanda sang gelandang akan memperpanjang kontraknya. Jadi Liverpool akan mengusahakan segala cara agar Brozovic bisa bergabung dengan tim mereka di musim panas tahun depan. Peluang Ruben Loftus-Cheek untuk meninggalkan Chelsea jelang penutupan bursa transfer musim panas ini bisa saja terwujud. Dengan situasinya di Chelsea yang masih belum jelas, dirinya pun langsung menarik minat sejumlah klub besar di Eropa. Dari berbagai laporan, para pelamar ingin memboyongnya dengan status pinjaman dan mengontraknya secara permanen. Bahkan klub yang mau mempermanenkannya diantaranya dari tim asal Inggris serta duo raksasa Liga Italia AS Roma dan Napoli.
Sedangkan Chelsea dikabarkan hanya bersedia melepas Ruben Loftus-Cheek dengan permanen. Kemudian mereka juga telah menetapkan harga sebesar 16 juta euro atau setara 271 miliar rupiah. Akan tetapi masih harus dilihat lagi apakah pemain berusia 25 tahun tersebut berhasil meninggalkan Chelsea atau tidak sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Kontrak Divock Origi bersama Liverpool akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Sementara itu peluang untuk mendapatkan kontrak baru sepertinya akan tipis. Pasalnya Liverpool ingin melepasnya. Sebagaimana diberitakan La Nazione, Fiorentina adalah salah satu klub yang tertarik untuk memboyongnya dari Anfield. Laporan tersebut menjelaskan kalau kubu La Viola akan melakukan negosiasi untuk menemukan kata sepakat yang tepat. Liverpool dikabarkan ingin menjual Divock Origi sebesar 15 juta euro atau setara dengan 250 miliar rupiah di musim panas ini. Namun Fiorentina keberatan dengan harga yang telah ditetapkan Liverpool. Alhasil mereka bakal berusaha untuk bisa mendapatkan harga yang terjangkau. Jika kesepakatan tercapai, sang striker nantinya akan bermain bersama Dusan Vlahovic di lini depan Fiorentina. Sebuah pergerakan dilakukan Arsenal di deadline day bursa transfer musim panas 2021. The Gunners dilaporkan akan mendatangkan Takehiro Tomiyasu dalam hitungan jam. Menurut laporan Fabrizio Romano, Arsenal akan mendatangkan bek tengah baru. Sosok Takehiro Tomiyasu saat ini sedang mendekat ke London Utara. Menurut laporan tersebut, Arsenal beberapa jam terakhir menjalin komunikasi yang intens dengan agen Tomiyasu. Laporan Romano juga mengklaim bahwa Arsenal sukses mencapai kesepakatan dengan Bologna untuk transfer Tomiyasu. Bek timnas Jepang itu akan dibeli dengan harga 20 juta euro. Nantinya ada tambahan add-on senilai 3 juta euro dalam kesepakatan itu. Saat ini Arsenal tengah mengebut proses administrasinya agar bisa segera mendaftarkan Tomiyasu. Manchester United mengumumkan bahwa Daniel James resmi pindah ke Leeds United. Manchester United mengumumkan transfer tersebut pada Selasa 31 Agustus 2021 sore waktu setempat. Sebelumnya memang beredar kabar bahwa akan ada pemain yang terdepak dari Old Trafford. Daniel James termasuk salah satunya. Hal ini tak lepas dari kedatangan Jadon Sancho dan Cristiano Ronaldo. Selain Leeds United, Daniel James juga sempat dikaitkan dengan Everton. Kabarnya ia dilepas MU ke Leeds United dengan harga sekitar 28 juta euro plus add-ons. Manchester United mengonfirmasikan kepergian Daniel James ke Leeds United. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan mendoakannya agar sukses di bawah arahan Marcelo Bielsa. Sejauh ini ada beberapa klub top Eropa yang dikaitkan dengan Alexandre Lacazette. Alhasil Arsenal berharap sang pemain bisa dijual. Namun laporan dari Football London mengklaim bahwa Lacazette tidak jadi pergi. Ia akan bertahan di skuad Arsenal di musim panas ini. Menurut laporan itu, Lacazette akan bertahan di Arsenal karena ia tidak laku dijual. Arsenal sebenarnya sudah siap berpisah dengan sang striker. Mereka juga memasang harga yang tidak terlalu mahal. Namun Lacazette kabarnya enggan turun gaji, sehingga membuat klub-klub peminatnya mundur perlahan. Laporan itu juga mengklaim bahwa Lacazette tidak akan memperpanjang kontraknya di Arsenal. Ia akan menghabiskan sisa kontraknya bersama The Gunners. Setelah itu, ia akan cabut dari London Utara. Lacazette sudah membulatkan tekadnya untuk pergi sebagai free agent di tahun depan. Sebuah kabar baik datang bagi Liverpool jelang penutupan bursa transfer. Kapten mereka Jordan Henderson telah resmi menaikkan kontrak baru di Anfield. Henderson bisa dikatakan sudah menjadi sosok yang tidak tergantikan di Liverpool. Ia sudah menjadi sosok pemimpin yang berpengaruh di skuad Liverpool. Namun beberapa bulan terakhir para fans Liverpool resah dengan kondisi kontrak Henderson. Ini dikarenakan sang gelandang bisa cabut dari Anfield sebagai free agent di musim depan. Namun hari ini Liverpool resmi mengumumkan bahwa Henderson bertahan. Sang gelandang resmi menaikkan kontrak baru berdurasi 4 tahun di Anfield. Hendo mengaku sangat bangga bisa melanjutkan karirnya di Liverpool. Ia menilai Liverpool adalah klub top dan ia ingin melanjutkan kisahnya di sana. Real Madrid mengumumkan bahwa mereka telah resmi memboyong Eduardo Camavinga dari Rennes. Pengumuman itu dibuat pada Selasa 31 Agustus 2021 petang waktu setempat. Fans Madrid sendiri memang sudah menunggu-nunggu kabar baik ini.
Sebab sebelumnya sudah ada kabar terpercaya bahwa Madrid telah berhasil meyakinkan Rennes untuk melego Camavinga. Kabarnya harga Camavinga tak terlalu mahal dan sangat terjangkau. Madrid hanya menebusnya sebesar 31 juta euro. Namun ada juga tambahan bonus sekitar 9 juta euro. Camavinga juga dikabarkan telah menjalani tes medis sebelum meresmikan transfernya ke Madrid. Dalam laman resminya, Real Madrid mengumumkan bahwa mereka telah memberikan kontrak jangka panjang pada Eduardo Camavinga. Pemain 18 tahun itu menaikkan kontrak berdurasi 6 tahun. Chelsea sukses mendapatkan Saul Niguez di detik-detik akhir bursa transfer Liga Inggris 2021-2022. Yang hebat, Chelsea mendapatkan Saul dengan harga sangat murah. Harga itu didapat Chelsea karena statusnya hanya meminjam Saul dari Atletico. Kubu Atletico Madrid sebenarnya enggan untuk melepas sang jenderal lapangan tengah timnas Spanyol itu, tapi Saul mengajukan permintaan ingin pindah ke Premier League dan bermain untuk Chelsea. Agen Saul Niguez pun gerak cepat. Hasilnya Atletico setuju meminjamkan Saul ke Chelsea. Dengan syarat bila Atletico melepas, maka Chelsea wajib menebus Saul dengan harga 40 juta euro pada musim depan. Jurnalis Sky Sport Fabrizio Romano mengatakan bahwa Saul ke Chelsea kini sudah resmi dan tinggal menunggu formalitas pengumuman klub serta masalah administratif. Antoine Griezmann sepakat untuk kembali ke Atletico Madrid. Kesepakatan antara Atletico dan Barcelona terjadi di menit-menit terakhir jelang penutupan bursa transfer musim panas 2021. Barcelona setuju untuk melepas Griezmann ke Atletico dengan status pinjaman selama 2 musim. Dalam perjanjian tersebut, Los Rojiblancos memiliki opsi pembelian senilai 40 juta euro atau setara dengan 671 miliar rupiah jika ingin mempermanenkan sang pemain. Kabar ini diketahui lebih dulu dari laporan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano di akun Twitter pribadinya. Fabrizio mengatakan negosiasi antara kedua tim telah mencapai titik temu.